Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang sejarah sastra dari era Balai Pustaka. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabila Sapanazra dengan NPM 135. Saya Mahda Putri dengan NPM 071. Saya juga Palija dan NPM 119. Topik yang akan kami bahas yaitu yang pertama ada sejarah sastra di era Balai Pustaka, yang kedua tokoh Balai Pustaka, yang ketiga karya dan ciri-ciri Balai Pustaka, dan yang terakhir ada bedah naskah. Lalu selanjutnya ada sejarah Balai Pustaka. Balai Pustaka didirikan pada tahun 1908 dengan nama Komisi untuk Bacaan Rakyat oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan didirikannya komisi ini yaitu untuk mengembangkan bahasa-bahasa daerah utama di Hindia Belanda, seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, dan bahasa Madura. Komisi ini juga bertugas untuk menyensor karya-karya sastra yang dianggap berbahaya bagi kepentingan kolonial Belanda. Pada tahun 1917, komisi ini berganti nama menjadi Kantor Voor de Volkstur atau Balai Pustaka. Nama ini kemudian diseragamkan menjadi Balai Pustaka pada tahun 1920. Balai Pustaka mulai menerbitkan karya-karya sastra yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan. Bahasa Melayu yang digunakan oleh Balai Pustaka memiliki ciri-ciri tertentu, seperti penggunaan ejaan van Ophuijsen, penghindaran kata-kata asing atau serapan, dan penggunaan kata-kata baku. Jadi, Balai Pustaka adalah perusahaan penerbitan, percetakan, dan multimedia yang berada di bawah naungan pemerintah Indonesia. Balai Pustaka memiliki sejarah yang panjang dan berperan penting dalam perkembangan sastra Indonesia modern. Beberapa karya sastra yang terkenal yang diterbitkan oleh Balai Pustaka yaitu Salah Asuhan, Siti Nurbaya, Layar Terkembang, serta Azab dan Sengsara. Lalu selanjutnya ciri-ciri Balai Pustaka. Yang pertama yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang masih terpengaruh bahasa Melayu. Yang kedua, persoalan yang diangkat seputar adat daerah saat itu serta adanya kawin paksa. Yang ketiga, unsur nasionalis pada sastra Balai Pustaka belum jelas. Pelaku-pelaku novel periode Balai Pustaka masih mencerminkan kehidupan tokoh-tokoh yang berasal dari daerah-daerah. Dan yang terakhir, menggunakan bahasa Melayu baru yang tetap dihiasi ungkapan-ungkapan klise serta uraian-uraian panjang. Lalu ada tokoh dan karya-karya di era Balai Pustaka. Yang pertama ada karya dari Mirari Siregar yaitu Azab dan Sengsara, Binasa Karna Gadis Priangan, cerita tentang busuk dan wanginya kota Betawi, serta Cinta dan Hawa Nafsu. Yang kedua ada karya dari Marah Rusli yaitu Siti Nurbaya, Lahami, Anak dan Kemenakan, Memang Jodoh yaitu naskah roman dan autobiografis, dan juga Tesna Zahera itu cerita roman. Dan yang terakhir ada karya dari Nur Sultan Iskandar, Apa Dayaku Karena Aku Perempuan, Cinta Yang Membawa Maut, Salah Pilih, Abu Nawas, dan Cinta Tanah Air. Adapun karya-karya yang akan kami bedah yaitu yang pertama ada Puisi Pagi-Pagi karya Muhammad Yamin, yang kedua ada novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan yang terakhir ada novel Azab dan Sengsara karya Mirari Siregar. Puisi Pagi-Pagi. Teja dan Cerawat masih gemilang, memuramkan bintang mulia raya. Menjadi pudar padam cahaya, timbul tenggelam berulang-ulang. Fajar di timur datang menjelang, membawa permata ke atas dunia. Seri berseri sepantun mutia, berbagai warna bersilang-silang. Lambat laun serta berdandan, timbul matahari dengan perlahan, menyinari bumi dengan keindahan. Segala bunga harumkan pandan, kembang terbuka bagus gubahan. Dibasahi embun titik di dahan, angin bertiup dahan bergoyang, membawa kabut bercampur mega. Arah ke sana ke tepi telaga, ke kaki barisan muram terbayang. Embun malam terjatuh siang, membasahi bumi harus dahaga. Sejuk nan sangat tiada berhingga, seperti bernafas berhati riak. Danau beruap kabur kupandang, berombak riak sana dan sini, serta menderu lagu dan dendang. Berapakah besar hatiku, gedang, belajar gerangan waktu begini, dengan perahu berbentuk selodang. Biografi Muhammad Yamin.
Muhammad Yamin merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Muhammad Yamin merupakan seorang sastrawan, sejarawan dan budayawan, dan juga politikus dan ahli hukum. Muhammad Yamin lahir pada tanggal 24 Agustus 1903 di Talawi, Sawah Lunto, Sumatera Barat. Kemudian meninggal di Jakarta 17 Oktober 1962 pada umur 59 tahun. Muhammad Yamin merupakan anak dari pasangan Usman, Baginda Khatib, dan Siti Sadah. Muhammad Yamin menempuh pendidikan dasarnya di Hollands Inland School HIS Palembang. Setelah itu, Yamin melanjutkan pendidikannya di Algemeen Middelbaar School AMS Yogyakarta. Di AMS, Yamin mulai belajar tentang purbakala dan berbagai bahasa, mulai dari bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa Kai. Setelah lulus dari AMS, Yamin berniat melanjutkan pendidikannya ke Leiden, Belanda. Namun niat tersebut ia urungkan karena sang ayah meninggal dunia. Akhirnya, Yamin melanjutkan pendidikannya di Rijkshogeschool te Batavia, yaitu sekolah tinggi hukum di Jakarta, sekarang Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada tahun 1932, ia mendapatkan gelar Master in the Rechten atau sarjana hukumnya. Analisis puisi pagi-pagi. Pagi-pagi adalah puisi yang ditulis oleh Muhammad Yamin, seorang sastrawan dan pahlawan nasional Indonesia. Puisi ini menggambarkan pemandangan alam pada waktu pagi, dengan fokus pada keindahan alam dan suasana yang dihadirkan. Melalui puisi ini, Yamin mengekspresikan perasaan dan pengalaman estetisnya tentang keindahan alam pada waktu pagi yang mengesankan. Kemudian, gaya bahasa dan irama dalam puisi ini terdiri dari dua bagian. Masing-masing terdiri dari beberapa bait. Puisi ini menggunakan gaya bahasa yang indah, metaforis, dan memiliki irama yang mengalir, sehingga membawa pembaca merenung dan tenggelam dalam keindahan yang diungkapkan. Di bagian pertama puisi tersebut, menggambarkan perubahan langit dari malam ke pagi. Teja yaitu cahaya, dan cerawat berarti kembang api, yang masih gemilang saat malam, mulai memudar saat fajar di timur datang menjelang. Puisi ini menciptakan suasana peralihan dari malam yang gelap ke pagi yang cerah dengan perumpamaan cahaya bintang yang pudar. Kemudian, perpaduan warna dalam alam juga menggunakan metafora warna untuk menggambarkan keindahan alam. Dia menyebutnya pudar padam cahaya dan seri berseri sepantun mutiara, yang menggambarkan bagaimana cahaya pagi berperilaku, bergantian dan bersilangan dalam berbagai warna. Ini memberikan nuansa estetis pada puisi dan memberi pembaca gambaran tentang keindahan visual pagi hari. Kemudian keindahan air dan perahu. Di baris terakhir, Yamin menyebutkan dengan danau yang beruap dan berombak. Dia menggambarkan perasaannya tentang besar hatinya dalam belajar di waktu seperti itu. Metafora perahu bentuk selodang menggambarkan rasa kagum dan rasa ingin belajar yang mendalam seperti perahu yang mengeksplorasi keindahan danau. Kemudian, puisi pagi-pagi juga menggambarkan keindahan alam yang sempurna. Di bagian kedua puisi pagi-pagi, menampilkan pemandangan alam pada pagi hari yang begitu indah dan menyegarkan. Angin bertiup, menggoyang keindahan, dan membawa kabut bercampur mega menuju telaga dan kaki barisan yang muram berbayang. Hal ini menciptakan gambaran alam yang hidup dan penuh kehidupan, dengan alam yang saling berinteraksi satu sama lain. Kemudian, yang terakhir, menggambarkan kebersamaan dengan alam. Puisi ini juga mencerminkan keterhubungan manusia dengan alam. Yamin menggambarkan embun malam yang terjatuh pada siang hari dan membuat bumi haus dahaga, menggambarkan pentingnya air bagi kehidupan. Dia menyampaikan bahwa pagi itu sangat menyegarkan dan membuat hati bahagia seperti bernafas dengan riang. Novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli. Siti Nurbaya merupakan roman Indonesia yang ditulis oleh Mara Rusli. Novel ini diterbitkan oleh Era Balai Pustaka pada tahun 1922. Penulisnya dipengaruhi oleh pertentangan antara kebudayaan Minangkabau dan penjajahan Belanda yang sudah menguasai Indonesia sejak abad ke-17. Pengaruh lain barangkali pengalaman buruk Rusli dan keluarganya setelah memilih perempuan Sunda untuk menjadi istrinya. Keluarganya menyuruh Rusli kembali ke Padang dan menikah dengan perempuan Minang yang dipilihnya. Siti Nurbaya menceritakan cinta remaja antara Samsul Bahri dan Siti Nurbaya
yang hendak menjalin cinta tetapi terpisah ketika Samsu terpaksa pergi ke Batavia untuk melanjutkan pendidikan. Belum lama kemudian Nurbaya menawarkan diri untuk menikah dengan Datuk Maringgi yang kaya tetapi kasar sebagai cara untuk ayahnya hidup bebas dari utang. Nurbaya kemudian dibunuh oleh Maringgi. Pada akhir cerita, Samsu yang menjadi anggota tentara kolonial Belanda membunuh Maringgi dalam suatu revolusi lalu meninggal akibat lukanya. Adapun biografi Mara Rusli adalah Mara Rusli dikenal sebagai salah satu tokoh sastra ternama di tanah air. Beliau dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 7 Agustus 1889. Mara Rusli menjadi seorang sastrawan angkatan Balai Pustaka yang telah menerbitkan berbagai karya sastra yang begitu terkenal. Salah satunya adalah Siti Nurbaya. Beliau sendiri saat ini sudah tidak lagi hidup karena telah dinyatakan meninggal pada 17 Januari 1968. Ayah Mara Rusli bernama Sultan Abu Bakar yang merupakan seorang bangsawan Pagaruyung dan bergelar Sultan Pangeran. Sementara ibunya memiliki darah Jawa dan merupakan keturunan Sentot Aldi Basyah, seorang panglima pada pertempuran Pangeran Diponegoro. Mara Rusli memiliki 3 orang anak, yaitu 2 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Hal yang menarik dari novel Siti Nurbaya adalah sebuah novel tahun 1922 karya Mara Rusli. Ada sebuah cerita dalam novel ini yang sangat membuat orang ingin membaca dan tertarik dengan ceritanya. Salah satu hal yang paling menarik dari novel Siti Nurbaya adalah tentang kehidupan perempuan Minangkabau pada saat itu, baik dari segi percintaan maupun dari segi kehidupan sehari-hari yang sangat kompleks, bahkan termasuk saat mengambil keputusan hidup dengan adat yang sangat ketat. Unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya. Yang pertama, ada tokoh, yaitu Siti Nurbaya, Samsul Bahri, Datuk Maringgi, Baginda Sulaiman, Sultan Mahmud Syah, Pak Ali, Siti Maryam, Zainul Arifin, Bakhtiar, Halimah, Pendekar 3, Pendekar 4, Pendekar 5, Dokter, dan Putri Rubiah. Latar waktu di pagi hari, siang, dan petang. Latar tempat, bawah pohon ketapang, di kediaman Baginda Sulaiman, di kediaman Datuk Maringgi. Latar suasana, sunyi senyap, ramai, dan tertekan. Alurnya yaitu alur maju. Dalam cerita novel Siti Nurbaya, pengarang menyusun cerita benar-benar dimulai dari eksposisi, komplikasi, klimaks, dan berakhir dengan memecahkan masalah, sehingga alur yang ditampilkan konflik. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga, ditunjukkan dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu dia. Unsur intrinsik dalam novel Siti Nurbaya, ada sejarah biografi pengarang. Mara Rusli, pengarang novel fenomenal Siti Nurbaya, dianggap menjadi pengarang roman pertama dalam sejarah sastra Indonesia, sehingga disebut sebagai bapak roman modern Indonesia. Selanjutnya, ada situasi dalam kondisi dalam novel Siti Nurbaya. Mara Rusli atau pengarang menghadirkan novel bahasa Melayu sehingga membuat beda dari novel-novel yang lain, serta kondisi yang disebutkan dalam novel sangat terasa sehingga membuat pembaca terbawa akan suasana dalam novel tersebut. Selanjutnya ada nilai moral. Siti Nurbaya merupakan gadis yang sangat mencintai keluarganya, oleh karenanya dia rela mengorbankan dirinya untuk menikah dengan orang yang tidak dicintainya. Selanjutnya, nilai budaya. Dalam novel Siti Nurbaya mulai meletakkan landasan pemikiran yang mengaruh kepada emansipasi wanita dan menolak adat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Lalu ada novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Azab dan Sengsara adalah sebuah novel tahun 1920 yang ditulis oleh Merari Siregar dan diterbitkan oleh Balai Pustaka, penerbit besar di Indonesia saat itu. Novel ini mengisahkan sepasang kekasih, yaitu Aminuddin dan Maryamin yang tidak dibolehkan menikah dan menderita. Novel ini dianggap sebagai novel modern Hindia Belanda pertama yang ditulis
dalam bahasa Melayu pra-Indonesia. Namun, antologi sastra pra-Indonesia yang disunting oleh Pramudia Anantatur menunjukkan bahwa FDC Pangemanan telah menerbitkan novel berjudul Cerita Si Jonat lebih awal tahun 1900 dalam bahasa Melayu pra-Indonesia, sebuah novel modern periode Hindia Belanda yang mengisahkan kebangkitan dan kejatuhan seorang bandit bernama Jonat. Azab dan Sengsara ditulis oleh Merari Siregar untuk menunjukkan adat dan kebiasaan yang kurang baik dan sempurna di tengah-tengah bangsanya, yaitu bangsa Batak, apalagi di antara orang laki-laki. Novel ini dibuat berdasarkan pengalaman pribadi penulis, lalu dimodifikasi supaya lebih jelas. Novel ini ditulis untuk memenuhi standar editorial Balai Pustaka. Biografi Merari Siregar. Merari Siregar lahir di Sipirok, Sumatera Utara pada 13 Juli 1896, kemudian meninggal pada 23 April 1941. Beliau adalah sastrawan Indonesia angkatan Balai Pustaka. Merari Siregar pernah bersekolah di Quick School East and West di Gunung Sahari, Jakarta. Pada tahun 1923, dia bersekolah di sekolah swasta yang didirikan oleh Vereniging Tot van Oost en West, yang pada masa itu merupakan organisasi yang aktif mempraktikkan politik etis Belanda. Setelah lulus sekolah, Merari Siregar bekerja sebagai guru bantu di Medan. Kemudian dia pindah ke Jakarta dan bekerja di Rumah Sakit CBZ. Sekarang menjadi Rumah Sakit Citra. Terakhir dia pindah ke Kalianget, Madura, tempat ia bekerja di Opium and Zoology sampai akhir hayatnya. Beliau pernah bekerja menjadi pegawai tata usaha Rumah Sakit Umum Negeri Jakarta pada sekitar tahun 1920. Unsur intrinsik novel Azab dan Sengsara yaitu tema yang diangkat dalam novel ini itu kisah percintaan yang terhalang restu orang tua dan adat di Tapanuli. Tokohnya yaitu Aminuddin, Mariamin, Nuria, Sultan Baringin, Baginda di Atas, dan Kasibun. Alurnya yaitu alur campuran, latar waktunya ada pagi, siang, dan malam hari. Untuk latar tempatnya yaitu di Tapanuli dan Medan. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga dan menggunakan gaya bahasa Medan asli. Amanat yang dapat diambil dari novel ini yaitu bagaimanapun cobaan dan derita yang kita hadapi, jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu ada unsur ekstrinsik. Nilai sosial yang ada pada novel Azab dan Sengsara yaitu untuk menyelesaikan masalah, Nuria mengumpulkan kaum keluarganya serta para tetua kampung untuk menasihati suaminya. Yang kedua ada nilai moral, yaitu Aminuddin merupakan anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya dan menuruti semua kemauan orang tuanya. Lalu ada nilai kebudayaan, orang Tapanuli yang masih mempertanyakan masalah jodoh ke dukun untuk menanyakan untung rugi perkawinan. Lalu ada kelebihan novelnya yaitu cerita ini banyak memberikan pesan moral untuk kehidupan, menggunakan ungkapan nilai kesastraan, serta mengajarkan arti kesabaran dalam menghadapi sebuah cobaan. Dan ada juga kekurangannya, yaitu menggunakan kata-kata yang sulit dipahami karena terdapat kata-kata yang menggunakan bahasa asli Medan, sehingga bagi yang kurang paham akan sulit memahaminya. Dan banyak kata-kata yang tidak baku.